Oke, untuk share screen-ku apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, jadi hari ini kita akan praktikum tentang anatomi topografi. Jadi anatomi topografi itu sesuai namanya, berarti kita mempelajari struktur anatomis sesuai topografi atau sesuai lokasinya. Nah, yang sekarang kita pelajari itu adalah ekstremitas caudalis atau kaki belakang, regio gluteofemoris dari sisi lateral. Oke, jadi ini untuk vocabnya atau kosakatanya. Jadi hari ini kita akan belajar muskulus atau otot, kemudian limfoglandula atau ini adalah organ limfoid sekunder, kemudian ada bentukan juga, ada vaskularisasi yang membahas tentang pembuluh darah dan juga inervasi tentang nervus. Nah, yang penting dari kita belajar anatomi topografi adalah kita harus mengetahui titik orientasi. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari anatomi topografi, tapi kita tidak tahu titik orientasinya, maka untuk menganalisis itu muskulus apa, kemudian organ apa, serta pembuluh darah apa, itu akan susah. Jadi kita harus belajar titik orientasinya terlebih dahulu. Jadi untuk titik orientasi ini kita bisa menentukan mana sisi kranialnya, sisi kaudalnya, kemudian apakah ini terlihat dari sisi lateral ataupun terlihat dari sisi medial. Oke, yang pertama, jadi untuk orientasi dari bagian kranial paling proksimal untuk ekstremitas caudalis itu adalah tuber coxae milik os ilium. Jadi ini adalah tuber coxae yang tampak keluarnya seperti gambar di tengah ini. Kemudian untuk sisi kaudalnya itu ada tuber ischiadica milik os ischium. Jadi yang paling kaudal itu adalah tuber ischiadica. Kemudian ada juga yang namanya trochanter mayor milik os femur. Nah, tiga titik inilah yang menandakan untuk regio gluteal. Jadi tuber coxae, tuber ischiadica, dan trochanter mayor itu adalah titik orientasi untuk regio gluteal. Sedangkan untuk regio femoris itu ditandai dengan trochanter mayor yang ada di bagian proksimal dan juga os patella yang ada di bagian kraniodistal. Nah, selanjutnya kalau ada di sisi distal dari os patella di bagian bawahnya, di antara tuber calcis milik os calcaneus dengan os patella itu berarti masuk regio cruris. Sedangkan setelah tuber calcis sampai ke ossa digiti itu adalah regio pedis. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang musculus cutaneus. Jadi untuk musculus cutaneus sendiri itu adalah musculus yang dia letaknya ada di bawah dari kulit. Nah, jadi namanya musculus cutaneus, berarti dia berhubungan dengan kulit. Maka fungsinya juga sama, dia fungsinya adalah untuk menggerakkan kulit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya teman-teman lihat kerbau yang dia dihinggapi oleh serangga, kemudian dia menggerak-gerakkan bagian kulitnya. Nah, itu contoh dari kerja musculus cutaneus. Nah, untuk musculus cutaneus sendiri, dia dibagi sesuai dengan daerahnya. Yang pertama ada musculus cutaneus faciae, dia melingkupi daerah wajah. Selanjutnya ada musculus cutaneus coli, sesuai dari namanya coli, dari kata colum, berarti dia melingkupi daerah leher. Kemudian ada musculus cutaneus omobrachialis, dia melingkupi regio brachii atau bagian lengan dari kaki depan. Dan yang terakhir ada musculus cutaneus truncii yang dia melingkupi bagian truncus atau bagian dari toraks serta abdomen dan beberapa bagian gluteal. Jadi yang berhubungan dengan praktikum kita hari ini adalah musculus cutaneus truncii. Nah, ini adalah gambar dari preparat secara utuh yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang dipegang oleh gambar tangan di preparat ini itu adalah bagian dari kulit yang terdapat musculus cutaneus. Jadi ini adalah musculus cutaneus truncii yang dia meliputi truncus, terutama di bagian abdomen dan juga regio gluteal. Nah, untuk melihat muskulus-muskulusnya, kita tuh harus menguakkan atau membuka musculus cutaneus ini. Jadi nanti untuk musculus cutaneus akan dibuka, maka ada panahnya. Nah, setelah dibuka, maka akan tampak seperti gambar di kanan ini. Nah, ini gambaran dari muskulus-muskulus pada regio gluteofemoral kaki belakang yang sudah dikuakkan kulit dan juga muskulus cutaneusnya. Nah, yang pertama kita harus melihat untuk titik orientasinya terlebih dahulu. Tadi kan sudah dijelaskan di awal, kalau untuk titik orientasi kaki belakang, di bagian kranial itu akan terlihat tuber coxae, kemudian di bagian kaudal itu ada tuber ischiadica. Nah, untuk trochanter mayornya di mana, Kak? Nah, ini untuk trochanter mayornya tidak terlalu terlihat, karena apa? Yang pertama, kemungkinannya
hewan itu membengkak setelah disuntikan formalin. Kemudian sebenarnya di sini bisa dirasakan ketika dipalpasi atau diraba, tapi untuk dilihat secara kasat mata dia tidak terlalu menonjol, tapi tidak masalah karena kita sudah menemukan orientasi untuk kranial dan kaudalnya. Sedangkan untuk di bagian distal kita bisa melihat di sini ada penonjolan, ini adalah bagian dari os patella yang menandakan bagian kranial. Jadi untuk titik A ke titik B itu merupakan regiogluteal, sedangkan untuk titik C ke atas sampai titik D itu merupakan regiofemoral. Oke, untuk regio udah clear ya, diingat-ingat. Jadi yang ini adalah regiogluteal, sedangkan yang bawah ini adalah regiofemoral. Oke, kemudian setelah kita belajar titik orientasi, kita mulai masuk ke muskulus. Jadi untuk yang pertama, di sini bisa dilihat muskulus dengan serat oblik atau miring gitu ya. Yang ada di bagian kranial ini adalah musculus obliquus abdominis internus. Dari namanya musculus obliquus berarti musculus yang seratnya oblik, abdominis berarti dia meliputi kafum abdomen, dan internus berarti dia ada di bagian dalam. Nah, kalau dari namanya musculus obliquus abdominis internus berarti harusnya ada eksternusnya, Kak. Nah, eksternusnya mana? Nah, untuk eksternus di sini tidak terlihat karena apa? Karena sebenarnya untuk musculus obliquus abdominis externus itu dia masuk pada musculus di kafum abdomen, jadi tidak masuk regio hari ini, sehingga akan dibahas ketika teman-teman mempelajari kafum abdomen, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian kaudal dari musculus obliquus abdominis internus, teman-teman bisa melihat musculus yang bentuknya segitiga. Ini adalah musculus tensor fascia lata, yang di bagian distalnya terdapat sebuah jaringan ikat yang warnanya putih. Nah, ini namanya adalah fascia lata femoris sebagai insersio dari musculus tensor fascia lata. Jadi insersio itu apa? Harus review nih ke PAV. Jadi insersio itu adalah tempat melekatnya otot di bagian distal yang menjauhi tubuh, dia yang bergerak. Kalau origo, dia yang ada di proksimal, dia yang tidak bergerak. Itu mulai direview lagi. Kemudian di bagian kaudal dari musculus tensor fascia lata itu ada dua musculus. Musculus yang ada di superficial dan musculus yang ada di lebih profunda. Nah, yang ada di superficial nomor 5 ini adalah musculus gluteus superficialis. Sedangkan yang lebih profunda dan lebih tebal ini adalah musculus gluteus medius. Jadi ingat, yang di superficial itu yang gluteus superficialis, kemudian di bawahnya yang lebih tebal itu ada musculus gluteus medius yang terlihat pada lapis pertama maupun lapis kedua. Kemudian di bagian kaudalnya ini kita bisa lihat ini adalah bagian dari musculus cutaneus prunsii yang dia masih menempel pada kulit. Nah, kenapa masih menempel pada kulit? Karena memang pada dasarnya untuk memisahkan musculus cutaneus dari kulit itu sangat susah, sehingga pada beberapa preparat untuk musculus cutaneusnya sendiri itu masih menempel pada bagian kulitnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke muskulus-muskulus yang ada di regio femoris, yang ada di lateral. Yang pertama ini yang paling lebar, ini ada musculus biceps femoris pars cranialis, dan di kaudalnya ada musculus biceps juga, tapi karena letaknya di sisi kaudal, maka namanya adalah biceps femoris pars caudalis. Nah, untuk pembagian pars-pars sendiri dari musculus biceps femoris ini, dia hanya digunakan pada hewan kambing ataupun domba. Nah, untuk hewan lainnya itu dia tidak memiliki pars seperti pada hewan kambing ini. Nah, untuk penyebutan musculus itu ada yang namanya musculus gluteobiceps. Nah, untuk musculus gluteobiceps itu merupakan penggabungan dari musculus gluteus superficialis, musculus biceps femoris pars cranialis, dan juga musculus biceps femoris pars caudalis. Jadi diingat-ingat, kalau ada soal musculus gluteobiceps disusun oleh musculus apa saja, jawabannya adalah musculus gluteus superficialis, musculus biceps femoris pars cranialis, dan juga musculus biceps femoris yang pars caudalis. Selanjutnya di bagian kaudal dari musculus biceps femoris pars caudalis, teman-teman bisa melihat musculus yang nomor 9 itu adalah musculus semitendinosus. Jadi untuk kotak yang kuning di kanan ini, kalau dilihat dari lebih kaudal, maka akan terlihat seperti gambar yang di tengah ini. Nah, kemudian di sebelah lagi dari musculus semitendinosus, teman-teman bisa melihat musculus yang nomor 10 ini adalah musculus semimembranosus. Kalau gini kan kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya untuk musculus semimembranosus itu adalah musculus yang cukup lebar, tapi dia terlihat lebih jelas jika dilihat pada lapis kedua ataupun dari sisi medial. Seperti itu.
Oke, selain kita bisa melihat muskulus, di sini kita juga bisa melihat sebuah organ limfoid sekunder, tempat aktivasinya sel-sel imun. Ini adalah limfoglandula. Dia letaknya ada di proksimal dari patella, jadi patella berarti di atas. Di bagian kranial dari musculus tensor fascia lata, yaitu limfoglandula prefemoralis. Dari namanya prefemoral, berarti dia letaknya sebelum femur. Atau nama lainnya adalah limfoglandula subiliaca. Nomor 11, ini adalah limfoglandula subiliaca atau prefemoralis. Bentuknya itu hampir seperti kacang. Oke, selanjutnya kita sudah mempelajari muskulus pada regio gluteofemoral pada lapis pertama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari muskulus pada gluteofemoral di lapis kedua. Nah, untuk melihat lapis kedua ini kita harus menguatkan beberapa muskulus atau membuka beberapa muskulus. Jadi yang harus kita buka untuk menemukan muskulus pada lapis kedua, itu yang pertama ada muskulus tensor fascia lata. Nah, kalau muskulus tensor fascia lata dikuatkan, maka otomatis untuk fascia lata femorisnya itu juga harus dikuatkan. Nah, untuk muskulus yang ketiga yang harus dikuatkan adalah muskulus gluteus superficialis. Dan yang untuk muskulus terakhir yang harus dikuatkan adalah muskulus biceps femoris pars cranialis. Nah, untuk orientasinya tetap seperti gambar yang sebelumnya. Ini ada tuber coxae yang menandakan bagian kranial dari sisi proksimal. Kemudian untuk sisi kaudalnya ditandai dengan tuber ischiadica dan bagian kranial di daerah distalnya ditandai dengan os patella. Nah, tadi sudah muskulus pada lapis pertama dikuatkan ya, maka jadinya akan seperti ini. Nah, nomor 1 ini adalah musculus obliquus abdominis yang internus, yang dia ada di paling kranial tadi. Kemudian yang kedua, ini adalah musculus yang dikuatkan pertama, yaitu musculus tensor fascia lata. Kemudian itu adalah fascia lata femorisnya. Nah, yang di kaudal ini adalah musculus gluteus superficialis. Dan yang di bawah ini adalah bagian dari musculus biceps femoris pars cranialis. Nah, maka kelihatannya akan seperti ini nanti. Nah, tadi kan ada muskulus tensor fascia lata. Nah, ketika dia dikuatkan atau dilihat bagian medialnya, maka akan terlihat sebuah vaskularisasi. Nah, vaskularisasinya ini adalah arteri circumflexa iliaca profunda. Ingat-ingat, namanya adalah arteri circumflexa iliaca profunda. Oke, kemudian untuk muskulus yang lain yang baru kita lihat setelah lapis kedua ini dikuatkan, itu adalah musculus iliacus. Nah, untuk musculus iliacus ini kan muskulus baru ya, yang belum kita lihat dari lapis pertama tadi. Nah, selain ada musculus iliacus, itu juga ada musculus psoas major. Nah, nomor 8 ini, untuk musculus psoas major sendiri, itu letaknya ada di medial dari musculus iliacus. Jadi, dia hanya terlihat ketika muskulus-muskulus pada lapis pertama itu dikuatkan, seperti itu. Kemudian untuk muskulus yang lain masih sama. Ini nomor 4 ini ada muskulus gluteus medius yang dia tebal melingkupi daerah panggul. Dia ada di lapis kedua tapi juga terlihat pada lapis pertama. Kemudian di sini ada arteri vena, yaitu arteri vena gluteus caudalis yang detailnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah musculus iliacus dan musculus psoas major kan, dia letaknya itu berdampingan. Sehingga untuk penyebutan kedua musculus ini biasa disebut dengan musculus iliopsoas. Jadi kalau ada soal lagi ditanyakan untuk musculus iliopsoas disusun oleh musculus apa saja, jawabannya adalah musculus iliacus dan juga musculus psoas major. Nah, kita udah belajar muskulus yang ada di lapis kedua. Selanjutnya kita akan belajar muskulus yang ada di lapis ketiga. Nah, kalau kita menemukan muskulus yang di lapis ketiga, berarti kan kita harus menguatkan muskulus yang ada di lapis pertama dan juga di lapis kedua. Nah, sebelum dikuatkan, kita harus memahami dulu lagi-lagi, kita harus paham orientasinya. Yang ada di kranial itu ditandai oleh tuber coxae, dan yang di caudal ditandai oleh tuber ischiadica. Tetapi karena ini lapangan pandangnya terbatas, jadi ini adalah tuber ischiadica. Setelah musculus biceps femoris pars cranialisnya dikuatkan, maka teman-teman bisa melihat dengan jelas sebuah trochanter mayor. Ini adalah trochanter mayor pada poin B. Nah, untuk orientasinya sudah jelas, berarti kranialnya di sisi sana, gitu kan. Kemudian setelah kita mengamati
orientasi, teman-teman sudah bisa mulai mengamati muskulusnya. Nah, untuk melihat lapis ketiga yang dikuakkan pertama adalah masih sama, musculus tensor fasciae lata, kemudian musculus gluteus superficialis, kemudian musculus biceps femoris pars cranialis, dan juga musculus gluteus medius. Jadi nanti kita akan menguakkan musculus gluteus medius. Di sini kan terlihat irisannya ya. Jadi ini yang nanti akan dikuakkan untuk melihat lapis ketiga. Nah, ini adalah tampak muskulus lapis ketiga yang ada di regio gluteus. Jadi ini tadi muskulus-muskulus yang dikuakkan. Yang pertama ada muskulus tensor fasciae lata, yang kedua ada muskulus gluteus superficialis, yang ketiga ada musculus biceps femoris pars cranialis, dan juga musculus gluteus medius. Kemudian kita akan melihat sebuah struktur baru. Yang pertama, untuk muskulus yang dilihat berbeda pada lapis sebelumnya adalah yang nomor 3 ini. Ini adalah musculus gluteus profundus. Jadi sesuai dengan namanya, ada musculus gluteus superficialis, berarti dia letaknya paling superficial atau paling permukaan. Kemudian yang kedua, ada musculus gluteus medius, berarti dia letaknya ada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, ada musculus gluteus profundus. Sesuai dengan namanya, profundus artinya dia lebih di dalam. Jadi yang paling dalam itu adalah musculus gluteus profundus. Nah, selain 3 musculus gluteus ini, musculus gluteus juga punya musculus gluteus lain, yaitu musculus gluteus accessorius. Jadi untuk musculus gluteus accessorius sendiri, dia terdiri dari 2 bagian, yaitu musculus gluteus accessorius mayor, yaitu yang besar, dan musculus gluteus accessorius minor yang lebih kecil. Nah, untuk musculus gluteus accessorius minor ini letaknya berada di antara dari musculus gluteus accessorius mayor dan musculus iliacus. Jadi yang namanya adalah musculus iliacus. Nah, selain musculus, kita juga bisa menemukan jaringan ikat. Nah, nomor 9 ini adalah jaringan ikat yang aku maksud. Dia adalah ligamentum sacrospinosum et tuberosum. Nah, jadi untuk ligamentum sacrospinosum et tuberosum itu sebenarnya teman-teman udah belajar pada semester sebelumnya. Jadi untuk ligamentum sacrospinosum et tuberosum itu pada dasarnya adalah ligamentum sacrospinosum dan ligamentum sacrotuberosum. Tetapi karena pada preparat asli ini tidak bisa dibedakan batasnya, maka kita menyebutnya dengan ligamentum sacrospinosum et tuberosum. Nah, nanti di sekitar ligamentum sacrospinosum et tuberosum ini, teman-teman bisa melihat sebuah foramen. Nah, foramen itu masih ingat artinya lubang. Jadi ada foramen yang di cranial dan yang di caudal. Nah, untuk yang di cranial itu namanya adalah foramen ischiadica mayor, sedangkan yang di caudal itu adalah foramen ischiadica minor. Maaf, ini salah ketik. Harusnya ini foramen ischiadica mayor. Nah, untuk foramen ischiadica mayor, ini untuk gambar skematisnya, dia dibentuk oleh incisura ischiadica mayor dan juga ligamentum sacrospinosum. Sedangkan yang minor, dia itu dibentuk oleh incisura ischiadica minor dengan ligamentum sacrotuberosum. Nah, ini kan sudah dipelajari pada bab syndesmologi ya untuk ligamentum-ligamentumnya ini. Nah, sekarang kita melihat bentuk aslinya. Di sini ada foramennya. Nah, untuk masing-masing foramen ini dia sebagai jalur lewat dari arteri, vena, dan nervus. Untuk yang foramen ischiadica mayor, dia dilalui oleh arteri, vena, nervus gluteus cranialis dan juga nervus ischiadicus. Sedangkan untuk yang di bagian caudal, dia dilalui oleh arteri, vena, nervus gluteus caudalis. Jadi sesuai dengan posisinya, yang di cranial dilewati arteri, vena, nervus gluteus cranialis, ditambah nervus ischiadicus, dengan yang di caudal dia arteri, vena, nervus caudalis. Untuk foramen ischiadica minor. Nah, untuk nervus ischiadicus sendiri, dia itu adalah inervasi utama yang menginervasi kaki belakang. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan pada nervus ischiadicus, maka sangat besar terjadi kemungkinan untuk lumpuh ataupun pincang, seperti itu. Selain itu, di sini juga kita bisa menemukan limfoglandula baru, namanya adalah limfoglandula ischiadica. Oke, jadi untuk gambar di kiri ini sebenarnya sama saja dengan gambar yang di kanan, tetapi karena ini preparatnya kering sehingga terlihat lebih pucat gitu ya. Jadi ini adalah foramen ischiadica mayor, ini adalah foramen ischiadica minor.
ini ligamentum sacrospinosum et tuberosum, dan untuk muskulusnya diurutkan saja dari kranial. Jadi ini adalah yang sebelumnya di superficial, ini adalah muskulus tensor fascia lata yang divaskularisasi oleh arteri circumflexa iliaca profunda. Kemudian yang paling kranial ini adalah muskulus iliacus, di kaudalnya ini adalah muskulus gluteus accessoris minor. Kemudian di kaudalnya lagi adalah muskulus gluteus accessoris major. Dan ini yang kelihatan seperti putih-putih memanjang ke distal itu adalah nervus ischiadicus. Oke, untuk lapis ketiga dari muskulus bagian regio gluteus sudah clear. Sekarang kita berpindah ke regio femoris di lapis yang kedua. Nah, untuk lapis pertama kan gambarnya terlihat seperti ini ya. Untuk lihat lapis keduanya, kita tetap harus menguatkan beberapa muskulus. Yang pertama itu adalah muskulus gluteus superficialis. Kemudian yang kedua ada muskulus tensor fascia lata beserta fascia lata femorisnya. Kemudian yang keempat itu ada biceps femoris pars cranialis dan juga pars caudalis, serta yang di caudal itu adalah musculus semitendinosus. Dan juga di sini terlihat beberapa musculus cutaneus, yaitu musculus cutaneus truncii. Nah, untuk titik orientasinya tetap sama, yang ada di atas atau di proximal, itu menanda sisi kranial, yaitu tuber coccyx, sisi caudalnya adalah tuber ischiadica, dan sisi kranial tadi pada sisi distalnya itu adalah os patella. Oke, setelah dikuatkan, maka gambarnya akan terlihat seperti ini. Jadi, diimajinasikan ya, kalau muskulus-muskulus ini sudah dibuka, maka teman-teman akan melihat gambar yang ada di kanan ini. Jadi, untuk orientasinya, coba dilihat lagi penonjolan-penonjolannya. Untuk yang A, dia ada di proximal, itu adalah tuber coccyx. Sedangkan yang ini adalah trochanter major. Ingat, trochanter major jangan sampai tertukar dengan tuber ischiadica ya. Kalau trochanter major itu milik os femur. Dia terlihatnya di tengah-tengah. Kalau untuk tuber ischiadica, dia itu terlihatnya di paling caudal atau di paling tepi. Itu. Kemudian di bagian distal sini terlihat untuk os patella. Jadi untuk B sampai C itu menandakan ini adalah regio femoris. Nah, untuk muskulus yang dikuatkan di sini terlihat yang pertama ini adalah muskulus gluteus superficialis. Kemudian nomor 3 ini adalah muskulus biceps femoris pars cranialisnya. Kemudian untuk muskulus tensor fascia latanya kemana, Kak? Untuk muskulus tensor fascia lata di sini sudah dilepas sehingga sudah tidak terlihat lagi. Kemudian untuk muskulus yang baru terlihat pada lapis kedua ini adalah muskulus nomor 8, yaitu muskulus vastus lateralis, yang dia letaknya ada di profunda dari fascia lata femoris. Nah, ini untuk muskulus-muskulusnya, yang pertama dia masih terlihat muskulus pada lapis, pada regio gluteus. Yang pertama nomor 2 ini ada muskulus gluteus medius, kemudian kita melihat yang ada di regio femoris, di sisi paling kranial dari regio femoris ini adalah muskulus rectus femoris. Sedangkan yang paling lateral dari regio femoris itu ada muskulus vastus lateralis. Jadi sesuai namanya, vastus lateralis. Oh, berarti dia paling lateral. Kemudian yang paling kranial ada muskulus rectus femoris. Sedangkan di sisi caudal dari muskulus rectus femoris itu kita bisa melihat muskulus vastus intermedius. Nah, untuk muskulus vastus lateralis, rectus femoris beserta vastus intermedius itu dia merupakan penyusun dari muskulus quadriceps femoris, ditambah lagi dengan muskulus vastus medialis, tapi dia tidak terlihat dari sisi lateral, dia terlihat pada sisi medial yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi yang di kotak kuning ini adalah muskulus quadriceps femoris yang disusun oleh muskulus vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius, dan juga muskulus vastus medialis yang terlihat dari medial. Oke, kemudian untuk muskulus lain, ini ada nomor 4, ini adalah muskulus gemellus, dia letaknya ada di proximal, kemudian di bagian distalnya kita bisa melihat muskulus yang kecil. Nomor 5, ini adalah muskulus quadratus femoris. Diingat-ingat ya, harus bisa membedakan quadratus femoris dengan quadriceps femoris.
Kalau quadratus femoris, dia adalah muskulus yang letaknya di profunda, dia ukurannya kecil, tapi kalau quadriceps femoris, dia adalah gabungan dari keempat muskulus yang ada di regio femoralis sisi kranial. Gitu. Kemudian di distal dari muskulus quadratus femoris, di sini ada muskulus yang seratnya sedikit miring atau oblik, itu adalah muskulus adductor. Kemudian di bagian distal dari muskulus adductor itu ada muskulus semimembranosus. Tadi kan aku sudah bilang kalau muskulus semimembranosus ketika dilihat dari caudolateral itu kelihatannya kecil, tapi ketika sudah dibuka itu sebenarnya muskulus yang besar. Jadi ini adalah muskulus semimembranosus. Oke, selain belajar muskulus, di sini kita juga belajar vaskularisasi. Nah, untuk vaskularisasi, yang pertama di sini kita bisa melihat arteri yang letaknya ada di musculus rectus femoris dan juga vastus intermedius. Dia letaknya di proksimal, di dekat dengan trochanter mayor. Namanya adalah arteri circumflexa femoris lateralis. Ingat-ingat, arteri circumflexa femoris lateralis. Sedangkan yang letaknya ada di caudal, di antara dari musculus biceps femoris pars cranialis dengan musculus adductor, itu adalah arteri circumflexa femoris medialis. Jadi kalau yang di kranial ini yang femoris lateralis, sedangkan yang di caudal ini adalah yang medialis. Nah, selain dua itu, di bagian distal, di caudal dari patella, di sini kita juga bisa menemukan sebuah vaskularisasi, yaitu arteri femoralis caudalis. Arteri femoralis caudalis. Oke. Jadi ini untuk keterangan gambar pada regio femoralis lapis kedua dan ketiga. Yang gambar kiri ini juga sama, tetapi ini preparatnya lebih kering sehingga warnanya lebih pucat. Jadi untuk yang paling kranial, ini adalah musculus vastus lateralis, kemudian yang nomor 6 ini adalah musculus adductor, dan yang nomor 7 ini adalah musculus semimembranosus. Kemudian untuk muskulus yang ada di antara biceps femoris pars cranialis dan musculus adductor ini adalah arteri circumflexa femoris lateralis. Nah, di sini kita bisa juga menemukan organ limfoglandula yang letaknya ada di caudal dari musculus gastrocnemius. Jadi untuk musculus gastrocnemius itu sebenarnya kita pelajari pada pertemuan ketiga. Jadi cukup diingat-ingat aja posisinya ada di lebih caudal dari arteri femoralis caudalis. Jadi ini adalah limfoglandula popliteal. Bentuknya kalau limfoglandula itu pasti sedikit unik, dia bentuknya seperti kacang. Tapi untuk definisinya jangan pernah menyebutkan dia organ seperti kacang, tapi dia adalah organ limfoid sekunder untuk mengaktifasi sel-sel imun. Nah, kita udah belajar vaskularisasi dan muskulus beserta organnya. Selanjutnya kita belajar sistem inervasi atau nervus. Nah, ini untuk inervasi pada ekstremitas caudalis. Yang perlu diingat adalah inervasi utama pada kaki belakang itu adalah nervus ischiadicus. Jadi, nervus ischiadicus itu keluar dari foramen ischiadica mayor. Kemudian dia melanjutkan dan dia bercabang. Cabang pertamanya itu adalah muscularis nervus ischiadicus yang mengarah ke caudal. Jadi ini adalah ramus muscularis nervus ischiadicus. Kenapa namanya ramus? Kok nggak langsung nervus saja? Karena di sini cabangnya ada lebih dari satu. Jadi dia namanya adalah ramus muscularis nervus ischiadicus. Dia mengarah ke caudal. Kemudian si nervus ischiadicus ini masih berlanjut sebelum dia bercabang menjadi 3. Nah, untuk cabang 3 ini, yang pertama dia mengarah ke superficial, ke kranial, dan di superficial ini adalah musculus peroneus communis atau musculus fibularis. Sedangkan untuk musculus yang masuk ke profunda dari, untuk nervus yang masuk ke profunda dari musculus itu adalah nervus tibialis. Jadi diingat-ingat ya, kalau yang ke superficial itu adalah nervus fibularis, tapi kalau yang ke profunda itu adalah nervus tibialis. Kemudian untuk cabang terakhirnya itu ada cabang yang dia ukurannya paling berbeda, dia paling kecil, namanya adalah nervus cutaneus surae caudalis. Jadi kalau ingat-ingat karena dia ukurannya kecil, jadi kalau kecil itu kan cute gitu ya.
Jadi sesuai dengan namanya, kalau cute berarti nervus cutaneus surae caudalis gitu. Jadi diingat-ingat untuk inervasinya, cabang utama yang keluar dari foramen ischiadica mayor adalah nervus ischiadicus. Kemudian dia bercabang ke kaudal, namanya ramus muscularis nervus ischiadicus. Selanjutnya melanjutkan ke distal, namanya masih nervus ischiadicus sebelum akhirnya dia bercabang menjadi 3. Nah, untuk 3 cabangnya, yang superficial adalah nervus fibularis, yang ke profunda adalah nervus tibialis, sedangkan untuk yang paling kecil dia mengarah ke kaudal ini adalah nervus cutaneus surae caudalis. Oke, sepertinya itu saja pertemuan pertama yang sudah cukup banyak yang harus dihafal. Mungkin dari apa yang aku jelasin sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau masih mencerna nih, tanyanya nanti aja aku tutor, boleh. Atau kalau mungkin aku ada yang kecepatan minta diulang, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini diem, paham, atau bingung? Kok nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya nih, aku yang tanya. Enaknya ditunjuk atau ya udah kalian jawab sendiri-sendiri aja. Mana ya? Bentar. Ini serius kalian nggak ada yang tanya? Kok pada diem-dieman? Bingung ya? Oke, kalau gitu aku tanya, untuk orientasi regio glutealis, tadi masih ada yang ingat nggak? Ada apa aja? Tadi ada 3. Ada tubercocce, tuber ischiadica, sama trochanter mayor. Oke, benar. Kalau regio femoralis, ada yang masih ingat? Kalau regio femoralis ada 3. Mayor, patella. Patella sama. Iya, benar. Ada 2, yaitu trochanter mayor dan os patella. Untuk trochanter mayor, dia ada di proximal, sedangkan os patella, dia ada di craniodistal. Oke, satu lagi. Untuk musculus quadriceps femoris, dia disusun oleh musculus apa saja? Ada yang ingat? Disusun oleh musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, musculus vastus intermedius, dan musculus vastus medialis. Oke, bener banget. Nah, tadi kalau yang nggak terlihat dari lateral, itu muskulus yang mana ya? Karena ada 4. Yang nggak kelihatan 1 tuh. Masih ingat? Yang musculus vastus medialis. Iya, bener banget. Oke, jadi udah mulai mencerna ya, walaupun memang sedikit sulit, tapi nggak apa-apa. Dipelajari terus. Dilihat dulu gambarnya, dilihat nanti ada video pembelajaran juga, kemudian waktu tutor diperhatikan, nanti lama-lama bisa. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin selanjutnya akan aku lanjut screenshot untuk masing-masing layar. Jadi teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera. Jadi screenshot ini kita gunakan sebagai bukti kehadiran teman-teman saat praktikum. Oke, udah siap ya? Aku screenshot mulai slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Oke, slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Oke. Dan slide terakhir, mungkin buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera bisa
mengaktifkan kamera terlebih dahulu, aku tunggu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekian untuk praktikum pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemaparan pendahuluan dari Kak Betran. Untuk Kak Betran, saya persilakan. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Semoga masih semangat ya di sini. Sebelum kita akhiri praktikumnya, aku akan menyampaikan untuk pendahuluan atau apa saja yang akan kita lakukan